Jadi hari ini kita pengen spill some gears in the studio. Yeah. Sebenarnya alat-alat apa aja sih yang biasanya kita pakai buat produksi lagu? Bikin-bikin chord, bikin-bikin drum beat, Buat take Ya. vokal, Macem-macem buat buat take mixing. macem-macem deh pokoknya. Langsung kita mulai aja ya. Yang pertama itu teneng, lampu. Deng 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 deng. Biar moodnya oke kalau misalnya bikin lagu, rekaman, dengerin lagu, cari inspirasi, jadi kayak feel-nya dapet gitu. Ya. Lampu ini bermerek Yeelight. Jadi Xiaomi tuh bikin lampu kayak smart lamp, Yeelight, dia bisa ganti-ganti warna. Seperti yang tadi udah dijelasin seperti yang udah dijelasin sama Rini tadi, jadi bisa menyesuaikan mood maunya gimana, biar ya mendukung environment aja sih sebenarnya sih. Berapa harganya, Bang? 300 ribuan kalau nggak salah deh satu buah lamp. Tapi awet banget ya. Awet banget, gue dari lahir. Gak deh, aduh gak lucu lah. Ih, cringe deh. Next. Next ada gitar. Ada Stratocaster, gitar, Fender. Ini harganya nggak tahu, soalnya ini punya adek gua. Dipinjemin. Gitar yang aku mana ditaruh di case-nya Ada mulu di nih, situ. Bang. Dibeliin gitar. Awal-awal semangat banget dimainin. Sekarang ditaruh di case doang. Ya kan Kagak kalau misalkan mau bikin lagu butuh gitar, bisa dipakai rekam-rekam yang ini. Jual aja ini, jual. Jual. Ini Bisa buat beli ceritanya, tas. ya Allah. Ini GNL Asat Classic Telecaster. Hari ulang tahun dari ini. Harganya berapa, Rin? 8 juta apa berapa? Kurang lebih ya. Kurang lebih. Terus ada controller. Ini sound card komplit audio 6 Sotoy banget controller. Ini komplit audio 6. Gue belinya itu di Chandracom, sahabatnya almarhum bokap. Jadi dia itu kayak ngeluarin banyak banget alat-alat buat recording, DJ tools. Nah, ini emang dipakai khusus buat manggung, nggak buat produksi di sini. Oh, ada ini. Diffuser. Oh. Biar bikin mood juga enak. Dikasih peppermint atau lavender. Ya banyak lah, pokoknya enak kan. Jadi ntar bisa ada aromaterapi di sini, bikin lagunya jadi tenang, lama-lama tidur. Yang living harganya 2 jutaan, dapat diskon dari istrinya Billy. Ini ada keluaran sequential Daysmith Prophet 8. Ini salah satu favorit gue sih. Bukan salah satu, ini yang paling gue favorit, paling gue suka banget. Ceritanya nih gue lagi di Solo waktu itu. Gue tahu di Melodia tuh ngejual Daysmith Prophet, tapi lagi habis. Gue ngeliat di website tuh, aku lihat di website lagi habis. Terus ada salah satu teman gue, Randy Danista, tiba-tiba dia nelpon ngabarin, Jeff, Prophet 8 masih ada ternyata di Melodia. Telepon, ternyata bener masih ada. Gue langsung pengen beli di situ. Harganya tuh lagi diskon waktu itu dari 37 ke 30 juta. Pokoknya ini beruntung banget sih lagi dapet diskon waktu itu. Terus kalau ini Ya papa. ini punya papa, ini Kurzweil Artist SE. Ini juga tak bernilai sih. Oh iya tadi sorry ini dulu, ini synthesizers, ini analog synthesizers. Yang ini tadi nih Yang Prophet 8, Prophet analog 8. synthesizers. Kenapa gue suka? Karena punya karakter suaranya tuh warm, dan gue suka banget sama karakter suaranya. Kalau Kurzweil Artist SE ya ini Enak deh suara pianonya ini. yes. Karena emang dia dikhususon. Dia khususon untuk piano sebenarnya sih. Dan ya macam-macam sih, dia ada suaranya juga ada macam-macam, ada Rhodes, ada organ, Wih. ada ya keyboard. Bukan synthesizer sih jatuhnya, Iya, ini keyboard. Emang Ini enak. beda ya keyboard sama synthesizer tuh? Kalau sebenarnya itu dari suara sih. Kalau synthesizers tuh ada kayak osilatornya. Osilator itu tuh adalah frekuensi yang bisa menghasilkan suara dari aliran listrik. Itu kalau misalkan analog synthesizers. Kalau misal digital synthesizers tuh nggak pakai listrik, tapi memang dibuat seperti menyerupai analog synthesizers. Itu dasarnya aja. Kalau keyboard itu biasanya sample based. Sample based itu apa? Kayak suara-suara piano, suara instrumen akustik tuh ada di keyboard biasanya. Tapi paling umum keyboard itu suaranya adalah suara akustik piano. Kayak begini.
Sedangkan kalau synthesizers itu biasanya nggak punya suara-suara akustik piano atau suara instrumen-instrumen kayak gitar, bass, drum, dan yang lain-lainnya. Next, ini ada modular system. Modular system itu tuh neneknya dari synthesizer sih. Bener-bener sangat-sangat manual gitu loh. Kita kalau misalnya pengen bikin sebuah suara atau sebuah... Nah, jadi kenapa sih ini ada kabel-kabel di sini? Misalkan contohnya nih, sini deh. Gue lagi nggak nyalain sih, tapi misalkan di sini ada live forms nih. Nah, ini kayak ngebuat synthesizer tapi customize. Kita bener-bener kayak nyari osilator yang tadi gue jelasin itu osilator itu mau merek apa. Terus nanti ada yang namanya gate trigger. Gate triggernya mau apa. Harganya ini juga gue nggak bisa sebutin karena memang belinya tuh satuan, satu modul. Satu modulnya mahal. Itu modulnya ada yang dari 1 jutaan sampai yang belasan juta juga ada. Yang mana ya waktu itu? Ini Black Hole DSP. Nah, tuh sekecil gitu coba. Yang hitam itu Ini kado ulang tahun juga dari Rini. Dia buat delay, reverb, buat efek sih sebenarnya. Nah, terus gue tadi lupa ngejelasin. Maksudnya kabel-kabel ini apa sih? Kabel-kabel ini tuh buat ngerouting, ngirim sinyalnya sampai akhirnya nyampe ke output sampai kita bisa nyampe keluar ke speaker. Nih, ada lagi. Ini Sequential Prophet X. Dia itu tuh hybrid antara keyboard dan synthesizers. Jadi dua ini kira-kira kalau misalnya digabung bisa jadi seperti ini karena dia tuh ada suara-suara piano kayak begini. Just before na 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 na. Iya. Tapi dia ada juga suara osilator atau suara elektronik yang seperti ini. Prophet X ini Dibeli tahun 2019. beli tahun 2019. Sebelum kita liburan ke US, pesan dari luar negeri, udah deg-degan, nyampainya sebelum kita berangkat apa? Persis Setelah sebelum ya, kita berangkat. ternyata Persis sebelum kita berangkat. Waktu itu ada yang jual di Indonesia, tapi di Indonesia tuh harganya mahal banget jadinya. Sekitar 70. Tapi pas gua pesen dari luar, kenanya sekitar 3.500 46 US dollar. Nggak, 40 ya, 46 juta, 46. Terus Next, gua ada ini speaker Genelec. Ini peninggalan bokap gua juga. Tadinya gua pakai Yamaha HS8. Yang sekarang Yamaha HS8 itu dipakai buat nonton TV. Genelec ini speaker studio monitor yang suaranya itu flat, jadi dipakai buat mixing, buat produksi lagu. Itu nggak ada yang kayak super bass bassnya lebih gede, terus high-nya atau suara-suara yang frekuensi tingginya itu lebih gede, nggak ada yang kayak gitu. Kenapa mesti pakai speaker yang flat? Sebenarnya nggak flat banget sih, tapi mendekati flat. Flat itu apa? Frekuensinya rata. Frekuensi tingginya itu tidak terlalu besar, di tengah-tengah aja, middle frekuensi dan low frekuensinya pun juga rata semuanya. Kenapa dibutuhkan yang seperti itu? Karena pada saat kita lagi bikin lagu, jadinya nggak ada suara yang lebay, nggak ada suara yang lebih dominan, bisa ngebuat lagunya itu terdengar lebih enak. cuma kekurangannya kalau ini karena speakernya terlalu bagus, kalau misalnya kita denger di sini kayak udah enak. Udah gitu enak dengerin banget. di Di mobil, loh. Itu yang terjadi di albumnya Soundwave, bolak-balik revisi karena itu. Betul. Harganya kayaknya sekitar sepasang tuh sekitar 40-an mungkin ya, gue nggak tahu. Dan dulu bokap beli tahun 2004 nih, ada tulisannya nih. 6 November 2004 belinya. Dan gue nggak tahu waktu beli itu berapa, tapi gue sempat ngecek harganya waktu itu kira-kira kayaknya sepasang sekitar 40 jutaan. Kalau ini apa nih bang? Mixer mungkin apa tuh? Nih, ini sebenarnya sound card sama kayak yang tadi kita kasih lihat di awal, sound card juga. Apollo Twin ini tapi sound card buat di studio aja, jadi nggak gue bawa kemana-mana, cukup buat di studio aja. Yang kayak tadi gue bilang, ini gue udah sediain routingnya, semua keyboard gue, alat-alat itu masuk ke dalam satu mixer dan sound card satu lagi di sini, terus masuk ke sini. Jadi kalau misalkan gue pakai buat manggung mesti copot-copot lagi tuh ribet banget. Harganya si Apollo Twin itu kalau nggak salah sekitar 13 jutaan. Gue beli di Melodia. Terus bawah-bawah ini apa tuh? di bawah sini ada apa aja? Di bawah sini tuh ada mixer 10 channel di sini. Mixer 10 channel ini buat apa? Buat kalau misalkan emang ada instrumen-instrumen lain, gue pengen masukin, gue pengen rekam ke dalam komputer, ya gue colok ke sini aja. Nggak ribet-ribet gitu. Semuanya dari sini udah langsung masuk ke sini, terus masuk ke sound card yang itu. Yang ini preamp buat vokal, buat ngerekam gitar, buat vokalnya Rini, semuanya. Jadi gunanya preamp ini buat apa? Biar bikin suaranya itu jadi lebih tebel kedengerannya. Nggak kayak gini. Nggak kayak gitu. Lebih tebel dan lebih warm.
Bawah-bawahnya ini juga punya, ini synthesizer semua, modul synthesizer semua, tapi modul-modul zaman dulu banget. Jadi kalau misalnya emang pengen suara-suara yang vintage bisa pakai ini, tapi jarang banget gue nyalahin. Dan ini semua peninggalan bokap gue juga. Jadi dulu bokap gue suka bikin lagu elektronik juga zaman dulu. Dan pakainya modul-modul kayak gini nih. Daripada sayang udah nggak kepake sekarang di studio bokap, ya gue bawa aja ke studio gue sendiri. Harganya gue nggak tahu sama sekali.